Bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Solihin, Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum kita menginjak tentang ilmu pengetahuan yang aplikatif yang bisa disampaikan ke pemirsa, Pak, tadi kita perbincangannya tentang mahasiswa yang program internasional, Pak, ya. Sedangkan program unggulan yang harus diberikan pada mahasiswa yang reguler, Pak, seperti apa, Pak? Wah, iya. Ya, kami memang tidak berusaha membedakan gitu ya antara program internasional dengan reguler. Jadi kami juga mensupport mereka dengan program-program. Jadi untuk mahasiswa program reguler, kami menyiapkan program yang disebut dengan kredit transfer, Bu. Jadi kredit transfer itu maksudnya adalah mahasiswa kami yang terseleksi, kami kirim untuk belajar selama 1 semester di ITS Surabaya. Jadi mereka merasakan atmosfer pendidikan akademik dan non akademik di universitas yang sudah mapan kan gitu. Nah, kemudian bekal atau pengetahuan yang mereka peroleh itu sangat bermanfaat bagi mereka nanti ketika melanjutkan di jenjang pendidikan berikutnya atau mereka nantinya bekerja. Dan alhamdulillah dari mahasiswa yang kami kirim untuk mengikuti program kredit transfer, hasilnya baik. Gitu ya, jadi Pak, tidak kalah ya, bersaing dengan mahasiswa dari ITS. Nah, ini menimbulkan mereka semakin termotivasi bahwa mereka memang bisa untuk bersaing nantinya ketika lulus. Selanjutnya kami juga punya program Magister Teknik Sipil, Bu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa kami yang lulus dari bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi gitu, mendapat prioritas untuk masuk di program Magister Teknik Sipil. Gitu ya. Selain itu, Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin Bapak bisa memberikan 1-2 ilmu pengetahuan yang sifatnya aplikatif terhadap pemirsa yang berkaitan dengan teknik sipil. Kira-kira ada nggak, Pak, itu yang mungkin bisa jadi langsung sehari-hari bisa diketahui oleh pemirsa. Baik. Jadi begini, Bu, mungkin pertama saya jelaskan dulu. Jadi di teknik sipil itu produknya itu bisa disebut dengan produk yang pertama itu ada produk yang berupa rancangan bangunan, yang kedua itu produk rancangan bahan atau material, dan yang ketiga itu produk rancangan pengelolaan. Ya. Kalau yang rancangan bangunan mungkin kita sudah tahu, kemudian ya barangnya juga kita sudah sering lihat, bangunan-bangunan teknik sipil. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah produk bahan bangunan itu, Bu. Itu merupakan juga produk teknik sipil. Jadi misalnya ada sekarang ini batu bata yang ringan, atau kemudian ada beton yang diberi tulangan bambu, itu merupakan produk yang penting untuk menunjang perancangan tadi. Gitu. Ada ya, Pak, ya itu ya? Ada, jadi bisa kita memang untuk daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan besi tulangan, bisa kita modifikasi besi itu dengan bahan-bahan alam yang ada. Tetapi memang dengan kekuatan yang berbeda tentunya ya, Pak, ya? Iya, dengan batas maksimal yang berbeda gitu. Tapi karena di daerah kan juga tidak memerlukan bangunan yang terlalu kuat atau gimana ya. Kemudian yang produk berikutnya adalah produk pengelolaan. Ini juga penting. Karena misalnya untuk pengelolaan banjir kita ada namanya early warning system. Jadi sistem pemberitahuan awal gitu ya. Jadi misalnya di daerah hulu itu sudah terjadi muka air sungai yang tinggi, maka dengan cepat ada alat yang mengirim sinyal ke daerah hilir supaya mereka bersiap-siap untuk evakuasi. Banjir ya, untuk menghadapi banjir ya, Pak, ya. Itu produknya teknik sipil juga. Gitu. Demikian juga yang di jalan-jalan pengaturan arus lalu lintas itu adalah juga produk teknik sipil,
di bidang pengelolaan lalu lintas. Gitu. Jadi memang luas sekali bidang garap teknik sipil itu, Bu. Berarti termasuk transportasi, berarti ya, salah betul. satu produknya. Ada mata keahlian memang, jadi transportasi, kemudian geoteknik, keairan dan struktur. Gitu ya. Nah, ini juga ada tips yang mungkin kami mau bagi kepada masyarakat ya. Jadi mungkin di sini, Bu, ini ada produk yang mungkin masyarakat pernah ditawari atau pernah melihat ya. Jadi ini namanya fly ash. Ya. Jadi fly ash itu adalah abu batu bara yang diperoleh dari pembakaran batu bara tadi. Tapi pembakarannya itu spesifik dari hasil pembakaran di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Nah, bahan ini sangat berguna karena secara teknis dia memiliki kemampuan mengikat bahan-bahan ya, seperti semen. Ya. Jadi bahan ini kalau digunakan itu bisa mengurangi semen yang kita pakai. Jadi kalau masyarakat memang atau pemirsa yang di rumah mendapatkan tawaran fly ash, memang bisa itu digunakan sebagai bahan bangunan untuk mengurangi semen. Ya, jadi ini lebih menghemat. Hemat ya, jadi pengganti semen lah istilahnya. Betul, ya. Tapi yang perlu diperhatikan, ini hanya boleh digunakan ya untuk optimalnya itu sekitar 15%, Bu. Gitu. Ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu akan memperlambat pengerasan semen itu sendiri. Jadi dia itu sifatnya memang reaksinya lebih lambat dibandingkan dengan semen. Itu. Ya, terima kasih Pak Solikin. Ini sebetulnya paparan tentang fly ash ini menarik sekali, tapi berhubung karena waktu kita yang terbatas dan kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak Solikin yang sudah memberikan informasi dan pengetahuan yang diberikan ini, insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa. Ya, terima kasih Bapak, jazakumullah khairan katsiran ya. Pemirsa Khasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian perbincangan kita di program Khasanah kerjasama Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan TATV. Saya Isma Koweni pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.